Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imran Hairul Salesihaan, kelompok 3 penampil kedua akan membahas materi dari KD 3.8 dan 4.8. Ditonton ya videonya. Ever since you said my name, I will never be the same. Can't believe what I became when you got into my brain. I know I should stay awake to the way you play. Yeah, but every night the line's getting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Selanjutnya, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua muridnya, dipersilakan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Senang berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih buat ketua murid. Selanjutnya di absen terlebih dahulu ya. Arif Hidayat, Hadir, Pak. Dedi Koswara, Hadir. Debi Regisiana, Hadir. Ilham Pahman, Hadir. Fahmi Muhammad Fauji, Hadir. Muhammad Taufik Rahman. Hadir. Alhamdulillah ya hadir semua. Bapak ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat gak materi tentang fungi? Masih, Ya, Pak. gimana Ilham? Fungi adalah organisme yang mirip tumbuhan yang berukuran mikroskopis, namun ada juga yang berukuran makroskopis. Fungi ada yang bisa dimanfaatkan, namun ada juga yang merugikan manusia. Mungkin seperti itu, Pak. Cukup bagus ya penjelasan dari Ilham. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kita selanjutnya pada pertemuan kali ini akan membahas tumbuhan. Nah, untuk tujuan pembelajaran pertemuan hari ini, ketua murid boleh dihidupkan dulu gak proyektornya? Baik, Pak. Nah, untuk tujuan pembelajaran pertemuan hari ini ada 5. Untuk yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan tumbuhan melalui kajian literatur yang tepat. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri umum plantae melalui kajian literatur yang tepat. Ketiga, peserta didik mampu mengkategorikan kingdom plantae berdasarkan ciri-ciri umumnya melalui kajian literatur dengan tepat. Keempat, peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan tumbuhan paku melalui kajian literatur dengan tepat. Kelima, peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan tumbuhan lumut melalui kajian literatur yang tepat. Nah, Bapak punya gambar nih. Ada yang tahu nggak dari gambar-gambar tersebut? Ya, silakan Saudara Topik. Pak, untuk gambar yang kiri yang di atas itu gambar lumut bukan, Pak? Ya, betul. Ada lagi nggak? Saya, Pak, untuk gambar kiri di sebelah bawah itu pohon mangga, Pak. Ya, betul. Ya, Dedi, untuk gambar yang terakhir. Yang sebelah kanan itu apa ya, Pak? Nggak tahu, Pak. Oh, ya baik, tidak apa-apa. Nah, dari gambar-gambar tersebut ada yang ingin ditanyakan nggak dari kalian? Ya, silakan. Pak, untuk gambar yang di atas itu yang lumut itu habitatnya di mana, Pak? Soalnya saya sering menemukan di mana-mana, Pak. Oh ya, terus? Saya, Pak, untuk gambar di sebelah kanan itu kan namanya belum kita ketahui ya, Pak. Ya, Nah, itu kenapa bentuknya seperti itu, Pak? Lalu cara berkembang biaknya bagaimana, Pak? ya, terus? Saya, Pak, itu ciri-ciri dari tiap tumbuhannya itu bagaimana ya, Pak? Nah, beragam sekali ya pertanyaan dari kalian. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas
yaitu ciri-ciri dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, untuk membahas lebih lanjut, Bapak akan membagikan gambar kerja peserta didik yang di dalamnya ada materi dan pertanyaan yang bisa dijawab oleh kalian. Untuk mengerjakan KPD tersebut dibagi menjadi 5 kelompok. Di setiap kelompoknya ada 5 orang. Nah, untuk pembagian kelompoknya dibagi-bagi. Ada yang mengerjakan menggunakan mikroskop, ada yang tugasnya memotong tumbuhan, ada yang pokoknya dibagi-bagilah sama rata. Terus harus saling bergantian ya. Baik Pak. Ini AKBD-nya boleh diambil. Nah, untuk selanjutnya bisa dikerjakan langsung. Ya, tuh sudah ada. Nah, gimana ini kelompok Ilham? Udah terlihat belum? Belum Pak, susah. Boleh Bapak coba dulu gak? Ya Pak, silakan. Oh, ini cahayanya kurang. Oh, Oh, ini dipotongnya masih tebal nih. Bisa diganti lagi aja, preparatnya masih tebal nih potongannya. oh siap Pak. Eh, stop it. Nah, untuk selanjutnya kan sudah dikerjakan ya semua pertanyaan di AKBD. Nah, ada yang ingin presentasikan nggak hasil pengamatannya? Saya Pak. Oh ya, silakan. Ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fahman dari perwakilan kelompok 3 akan mencoba menjelaskan mengenai hasil pengamatan yang telah kami laksanakan. Yang pertama yaitu ada ciri-ciri tumbuhan paku, diantaranya mempunyai ukuran mikroskopis dan ada juga yang makroskopis. Kemudian yang kedua ada yang hidup di air dan ada juga yang hidup di darat. Kemudian yang ketiga itu tumbuhan paku ini ada yang berukuran kecil, namun ada juga yang sampai tumbuh menjulang. Ya, Mungkin seperti itu Pak. ya, terima kasih buat kelompok Ilham. Dipersilakan duduk. Nah, mungkin Bapak sedikit menambahkan ya. Dari ciri-ciri tersebut, dari tumbuhan paku sudah betul semua sih dari Ilham. Terima kasih buat Ilham. Nah, kan tadi sudah ya hasil pengamatan dari rekan-rekan. Nah, ada yang ingin menyimpulkan nggak dari pertemuan kali ini? Ya, silakan saudara Topik, maju. Baik Pak, mungkin untuk pertemuan kali ini untuk kesimpulannya, yang pertama pada pertemuan kali ini kita membahas tentang lumut dan paku. Untuk paku sendiri, contohnya ada paku ekor kuda, terus ada paku tanduk. Untuk lumutnya sendiri ada lumut hati. Nah, mungkin cukup sekian Pak yang dapat saya simpulkan. Nah, terima kasih ya buat Topik. Tepuk tangan dulu buat Topik. Silakan duduk kepada Topik. Nah, mungkin Bapak sedikit menambahkan ya. Nah, untuk bahasan kali ini ada 2, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, untuk ciri umum tumbuhan lumut, yang pertama berukuran makroskopik antara 1 sampai 2 cm. Yang kedua, memiliki kloroplas. Ketiga, tidak memiliki jaringan pengangkut air dan mineral. Tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, untuk jenisnya pada tumbuhan lumut ada 3. Yang pertama ada lumut hati, ada lumut daun, dan lumut tanduk. Nah, selanjutnya yaitu tumbuhan paku. Tumbuhan paku ada 5 nih ciri-cirinya. Yang pertama,
memiliki tinggi 2 cm sampai 5 meter. Kedua, berbentuk lembaran, perdu atau pohon. Ketiga, memiliki 2 generasi, yaitu sporofit dan gametofit. Keempat, memiliki mikrofil dan makrofil. Kelima, berhabitat di air dan di darat. Jenis tumbuhan pakunya nih ada 3. Ada paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Nah, mungkin untuk kesimpulannya cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Oh ya, masih ada waktu nih 15 menit lagi. Untuk buku bahan ajarnya dimasukkan terlebih dahulu. Nah, yang tersisa di meja cuma ada alat tulis doang ya. Nah, Bapak akan mengasih soal untuk post test untuk mengukur kemampuan kalian selama kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, untuk soalnya akan Bapak bagikan ya. Nih, terima kasih. Nah, dibagikan ya oleh Ilham. Dikerjakan masing-masing ya, jangan ada yang bekerja sama. Untuk waktu pengerjaannya 10 menit. Silakan dikerjakan. Boleh dimulai. Sudah 10 menit ya dikumpulkan. Terima kasih, Dr. Ham. Nah, untuk hasil post testnya akan dibagikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tumbuhan berbiji dan tumbuhan tak berbiji. Bapak harapkan kalian sudah membaca ya untuk kita pada pertemuan besok agar ada interaksi antara Bapak dan kalian. Jadi kita saling ilmu. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan bermanfaat lah bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.